Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian. Pada video kali ini Bapak akan membahas terkait ahli waris internal beserta bagiannya. Ahli waris internal adalah mereka yang posisinya amat sangat kuat hubungannya dengan mayit yang meninggalkan harta. Artinya, mereka itulah yang akan selalu mendapatkan warisan dari peninggalan mayit. Emang apa sih nggak boleh? Hanya akan berubah sedikit bila ada beberapa syarat atau ada beberapa ahli waris yang lain yang ada di internal itu sendiri. Nah, supaya mempermudah penguasaan kita terhadap ahli waris dan bagiannya ini, kita posisikan dulu bahwa ada yang meninggal. Oke. Pasti, dan itu harus. Ketika waris dibagikan berarti ada yang meninggal. Kita posisikan di tengah. Mayit atau mayitah. Ini secara ideal, kalau dikatakan mayit, berarti dia punya istri. Yaitu zaujah. Jadi ahli waris yang pertama, ahli waris internal yang pertama adalah zaujah. Yaitu istri. Bila yang meninggal adalah mayitah, secara ideal berarti dia memiliki suami, yaitu zaujun, suami. Selanjutnya, secara ideal, bila seorang telah menikah, pasti mayit ini memiliki keturunan. Dari keturunan yang termasuk ahli waris internal, itu hanya dua, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki disebut ibnun, anak perempuan disebut bintun. Nah, dari jalur keturunan ini, istilah ilmu warisnya disebut furu. Anak-anakku sekalian, secara ideal, mayit pasti memiliki leluhur. Siapa saja leluhur dari mayit yang merupakan ahli waris internal? Yang paling dekat yaitu bapak. Bapak istilahnya abun, dan yang kedua yaitu ummun. Maksudnya adalah bapak atau ibu mayit. Nah, itulah nama-nama ahli waris internal. Lanjut sekarang kepada bagiannya. Berapa bagian suami? Bila istri meninggal, suami berpotensi di bagian 1/2 dan 1/4. Lantas bagian istri bagaimana kalau suaminya meninggal? Itu berpotensi di 1/4 dan 1/8. Kita lanjut ke bawah. Lantas bagaimana kalau seandainya mayit punya anak laki-laki? Anak laki-laki itu mudah sekali, yaitu asobah bin nafsi. Artinya mereka hanya bagiannya sisa. Selanjutnya, bila mayit punya bintun, artinya anak perempuan, mereka berpotensi di bagian 1/2, 2/3, dan asobah bil ghair. Yang tersisa adalah tinggal keusul, yaitu bapaknya mayit. Bapaknya mayit itu berpotensi di 1/6, 1/6 plus sisa, dan sisa. Satu lagi yaitu ibu. Ibu berpotensi di bagian 1/3 dan 1/6. Mudah bukan? Biar lebih mudah, silakan kalian buatkan bagan.
Sekian penjelasan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.